Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, karena kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah ini menjadi waktu paling baik buat kami. Tuhan, kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda, semua pencobaan, baik yang ada di dalam kami, baik yang di sekitar kami, supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat semua, shalom. Biarlah semua bangsa menyembah Tuhan. Itu tema kita hari ini di penutupan perayaan Bulan Budaya Gemit 2023 di Jemaat Anugerah Naikoten 1 Kupang. Pertama, Tawarik pasal 16 ayat 24 menjadi pembacaan untuk kita sebagaimana yang ada pada tema kita. Pertama, Tawarik pasal 16 ayat 24, yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca sama-sama karena hanya ada satu ayat. 1, 2, 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Aduh, kurang kuat. Shalom. Yang anak-anak shalom. Yang anak sekolah jawab Om Pendeta pun pertanyaan dulu. Bangsa dengan suku bangsa sama kok beda? Aduh, ini dong supara ini. Ulang. Bangsa dengan suku bangsa sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda! Dia punya tulisan saja beda itu. Bangsa itu besar, bangsa Indonesia. Coba sebut beberapa bangsa di dunia. 1, bangsa anak-anak. Coba sebut bangsa-bangsa di dunia. 1, bangsa. 2, bangsa. Semua Indonesia. Jadi di dunia ini tidak ada bangsa lain selain Indonesia. Oke, 1 Indonesia, 2 bangsa Israel, 3 bangsa mana? Timur. Oke, jadi bangsa itu dia besar. Suku bangsa itu lebih spesifik. Misalnya di Indonesia ada orang Sabu, itu suku bangsa. Di sini ada orang Sabu? Pasti sedikit. Oh, banyak di sini, banyak. Boleh angkat tangan yang Sabu? Mantap, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pakai berteriak sedikit. Yang Rote, tidak ada teriakan. Timur, Alor. Oke, ya kira-kira bangsa-bangsa gitu. Saudara-saudara, hal ini kenapa penting? Biarlah semua bangsa menyembah Tuhan, karena memang Tuhan layak disembah. Tapi kisah yang kita baca dalam pembacaan ini, saudara-saudara, sangat berkaitan dengan sukacita Daud karena tabut perjanjian dibawa masuk ke dalam kemah suci. Apa yang ingin disampaikan di sana, saudara-saudara, itu berkaitan sekali bahwa seluruh kemegahan, seluruh kemenangan, seluruh keperkasaan daripada Daud itu semua terjadi karena dan di dalam nama Tuhan. Tidak boleh ada satu pun yang merebut kekuatan, kehormatan dari Tuhan. Semua itu harus ada di Tuhan. Daud bersukacita sekali. Pergumulan panjang dan kemudian kemah suci dibuat dan tabut perjanjian dimasukkan di sana. Dia bersukacita. Malam hari ini saya ajak kita untuk merenungkan salah satu dari ungkapan sukacita yang dinyanyikan. Pembacaan tadi mengisyaratkan dia kasih tahu
biarlah semua bangsa itu mendengar, karena kita menceritakan kemuliaan. Menceritakan apa? Kemuliaan itu berisi paling tidak 3 hal. Pertama, kemuliaan itu berisi kedudukan yang tinggi sekali. Kedudukan yang tidak ada kedudukan yang lebih tinggi lagi dari Tuhan. Setinggi-tingginya kedudukan manusia, ya paling-paling 5 tahun, 10 tahun. Kita jadi gubernur berapa tahun? Nah, paling-paling 10 tahun. Jadi bupati berapa? 10 tahun. Jadi pendeta juga sedikit selesai. Tetapi Tuhan itu sangat tinggi. Karena itu kedudukannya sangat tinggi. Tidak boleh ada satupun yang karena kedudukannya dia rasa dia lebih tinggi dari Tuhan. Tidak boleh. Harus kasih tahu seluruh bangsa di dunia seperti apapun kedudukan kita, kita belum bisa dibandingkan dengan Tuhan. Kedua, kemuliaan itu berkaitan dengan kerendahan hati. Orang kalau setinggi dudukan baru rendah hati itu orang baik sekali. Sudah sangat tinggi tapi rendah hati. Turun betul-betul. Bahkan kerendahan hatinya itu ditunjukkan pada puncaknya, yaitu ketika dia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Betapa luar biasa Tuhan. Sudah tinggi kedudukannya, dia rendah hati pula. Ketiga saudara-saudara, kemuliaan berkaitan dengan pengorbanan. Sudah kedudukan tinggi, rendah hati, dan berkorban lagi. Saudara renungkan sekarang, bukankah hal ini harus diceritakan? Tidak ada yang seperti Tuhan yang kedudukannya sangat tinggi, rendah hati, mau turun seperti manusia, dan kemudian berkorban bagi manusia. Tidak ada. Itu yang perlu diceritakan. Ceritakan kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa. Semua bangsa di dunia harus tahu bahwa Tuhan itu tinggi, Tuhan itu dia rendah hati, dan Tuhan itu berkorban bagi manusia. Harus dunia tahu. Apa hubungannya dengan budaya, saudara? Supaya apapun yang dilakukan oleh budaya-budaya yang tadi kita sudah sebutkan, Timor, Rote, Sabu, Alor, manapun, tidak boleh di luar yang ini, yang menceritakan tentang Tuhan itu. Sehingga tidak boleh tiba-tiba ada satu acara budaya, satu mabok baru dia kasih tahu, dia cerita tinggi, saya begini-begini pernah jalan di atas air. Itu tidak bisa. Kadang-kadang kita pakai atas nama budaya, saudara, supaya membenarkan seluruh tindakan yang tidak berkenan di antara yang tadi disebutkan itu. Kadang-kadang kalau orang mulai mabok itu dia pun cerita, saudara-saudara, berat. Sudah kedudukan berusaha untuk mau tinggi lagi, semena-mena lagi dengan orang lain. Saya biasa bilang, orang kalau sumabok itu tiga seloki begitu, dia pun istri suka nepukul itu. Terus dia istri sengaja menangis, lempar kembali dia pun suami. Jadi tidak tahu siapa yang mabok. Kemungkinan dua-dua. Saudara yang ngomong, saya hanya bilang dua-dua saja. Tidak boleh. Tidak boleh ada satupun yang atas nama budaya yang dia buat seolah-olah ini nih pengalaman berbudaya, ini harus diwariskan, ini harus diteruskan, yang penuh dengan judi dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak boleh. Yang bangsa-bangsa mesti tahu, Tuhan yang maha tinggi, yang rendah hati, dan yang berkorban. Tidak boleh sedikit pun kita cerita tentang kita. Saudara, Daud punya banyak alasan untuk menceritakan tentang kelebihannya. Daud hanya gembala kambing domba di padang, yang dia punya bapak sendiri juga tidak meyakini kalau ini anak bisa jadi raja. Tapi Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa, dan kemudian Daud jadi raja.
Ada banyak pergumulan, pertentangan di situ, saudara-saudara. Terakhir dalam urusan dia dengan Saul. Tapi itu bukan yang dia ceritakan. Yang dia ceritakan adalah cerita tentang Tuhan. Di bagian awal ini, saudara-saudara, biarlah semua bangsa menyembah Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa inilah kesaksian yang sesungguhnya. Bersaksi tentang Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita punya kesaksian itu. Kesaksian yang lebih banyak bercerita tentang kita dan bukan Tuhan. Siapa mau bersaksi, saudara, 95% bicara tentang Tuhan. Nanti 5% baru bicara tentang dia. Supaya biar Tuhan yang diingat. Ada yang dia 90%, 95% dia dulu. Kalau orang yang bicara tentang dia lebih banyak, biasa bangun dan bangun langsung bilang, dulu yang tukang pencuri itu ini. Dulu yang tukang mabok ini, dulu yang tukang judi. Semua dia cerita, sudah 2 jam kok. Orang susen-sen baru terakhir dia bilang, untung Tuhan. Menurut saudara orang ingat siapa? Ingat dia atau ingat Tuhan? Ingat dia. Karena ingat dia, satu saat dia berdiri di muka, terus orang bilang, kamu jangan lihat begitu, itu pencuri itu. Ya kan dia lebih banyak cerita tentang dia. Kalau saudara ingin bersaksi, cukup katakan, masa lalu saya buruk. Bahkan karena terlalu buruk saya pemalas cerita. Kalau saudara mau dengar yang buruk-buruk supaya kenapa? Yang saya ingat perbuatan-perbuatan Tuhan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan balik. Bahkan kadang-kadang kita pun kesaksian dikomersilkan lagi. Pakai itu kesaksian satu di mana-mana supaya dapat uang, dapat undangan lagi. Itu yang jadi repot. Biarlah semua bangsa di dunia mendengar tentang Tuhan yang luar biasa, yang penuh dengan kerendahan hati dan mau berkorban bagi manusia, supaya karena semua bangsa bercerita tentang itu, orang bilang Tuhan itu terlalu luar biasa. Kalau semua bangsa di mana-mana, semua suku bangsa mendengar tentang 3 hal itu, dan mereka akan bercerita tentang itu. Orang belajar, oi, jabatan tinggi tapi mesti rendah hati, oh. Serendah hati lain mesti berkorban, oh. Ada 1-2 orang yang jabatan tinggi tapi sekikir mati dalam keluarga. Dulu yang dia belum ada jabatan tuh kita pilih tidak apa-apa. Mari saya ini rumah kita punya, mari silakan. Mulai ada jabatan, dia taruh anjing di muka pintu. Wah, bahaya itu. Saya ingat saya punya bapak, saudara. Saya pun bapak, ini orang tua satu ini juga bikin kermana kok. Yang pasti saudara-saudara, ada satu waktu saya pun bapak itu, pas kami pindah ke Kupang, kami tinggal di pastori jemaat Agape, dalam lingkungan gereja Agape. Saya punya bapak sampai mati tahun 2015 itu tidak pernah ke situ. Tidak pernah ke situ. Mama sempat pergi, kakak-kakak pergi, tapi bapak tidak pergi. Saya cek, kenapa sampai bapak tidak pergi, lihat kan. Hanya ada satu soal kecil saja. Dan sebenarnya bukan soal kalau waktu mau mengerti lah. Hanya karena di pintu masuk ada tulis, tamu harap lapor. Ini yang saya pun bapak tersinggung. Masa saya mau ketemu saya pu anak, saya pilapur orang lain untuk saya ketemu saya pu anak. Jadi kalau kamu perlu saya, kamu cari saya. Karena saya tidak akan pilapur orang untuk ketemu anak sendiri. Menurut saudara itu baik, kok tidak baik? Oh. Saya sampai hari ini belum menemukan dia pun jawaban, saudara. Pak Yandi ini tagal dia jadi pendeta, dia pun bapak mau ketemu pilapor security untuk ketemu dia pu anak. Baik juga, harusnya kan begitu toh. Tapi saudara lihat sekarang, jangan karena jabatan, jangan karena apapun saudara, kemudian kita rasa kita paling tinggi.
Dulu dia belum jadi RT, ini dia pun panggil orang sopan sekali. Ina, minta tolong Ina. Mama tanah ya. Itu belum. Nanti mulai jabatan itu. Weh. Di sini ada yang begitu dong. Nah itu kan tidak bisa memuliakan Tuhan dengan yang begitu-begitu. Tidak bisa. Saudara, karena ini bagian yang disampaikan ini adalah ungkapan sukacita. Daud itu ingin sampaikan kepada banyak orang. Bahkan ceritakanlah sudah di ini bangsa-bangsa di dunia, bahwa ini sebuah perkara beriman. Kalau kamu berhasil itu karena Tuhan. Kalau kamu gagal itu karena Tuhan. Kalau kamu maju itu karena Tuhan. Maksudnya yang saya maksudkan gagal karena Tuhan itu bukan berarti Tuhan kas gagal kita. Kadang-kadang kita mau, Tuhan tidak mau. Ada proses bersama-sama dengan Tuhan di situ. Supaya setiap kali orang berefleksi iman. Saudara, orang beriman itu, saudara, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia berespon secara iman. Ada orang meninggal, orang mati toh, dia bertanya, apa yang saya imani ini tentang kematian? Ternyata yang saya imani tentang kematian bukan akhir dari segala sesuatu, bukan. Kematian adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ini ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bisa bersama dengan Kristus dalam kekekalan di surga. Dalam keyakinan iman, begitulah dia menyanyi, sabar dalam susah sukarmu. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah kenapa suruh saya solo? Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada serta. Sabar, beriku. Jadi ada apa-apa itu karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Bertanyalah kepada Tuhan. Nah kita pun budaya dong, ini baik, ada baik ini. Tapi dalam ini praksisnya itu, karena kita berefleksi tak salah mangkali, kita geser. Anak-anak kecil itu kalau berlahir umur 1 bulan, pokoknya 0 sampai 1 bulan, kalau dia menangis terus menangis, anak kecil itu kalau menangis kan hanya 3, basah, lapar, tak salah. Karena dong gendong satu dah, nah itu yang bikin tak salah. Ini anak tulang rawan ini kan. Anak malah menangis. Dia pun bapak bukan sembahyang kok atau bikin apa, dia bilang, mangkali dia pun nenek ada mau taruh nama. Di anugerah sini ada yang pakai nenek pun nama. Itu nenek datang minta. Wih nenek sumati juga datang minta taruh nama. Jadi kadang-kadang kami yang usia yang ke sekarang ini, kami pun nama panjang itu bukan karena apa-apa, karena nenek, bayi, mama pun kakak perempuan yang sumati duluan. Macam-macam semua nama tambah di situ, jadi wih. Jadi ini kisah hanya mau supaya kita sekalian ini berefleksi tentang Tuhan yang luar biasa, yang mau berkorban bagi kita, yang datang. Ceritakanlah ke semua bangsa perbuatan-perbuatan ajaib, kasih tahu di suku-suku bangsa. Semua bangsa tuh di Indonesia, di Belanda, di Israel, di Amerika. Perbuatan yang ajaib ceritakanlah di Rote, di Sabu, Sumba, Sumbawa, Surabaya, Jakarta, Medan, Batak, Batak-T. Itu ceritakan Tuhan punya perbuatan. Supaya orang tahu, oh ternyata Tuhan yang besar. Amin. Kadang-kadang kan kita menceritakan salah tuh.
Sudah ceritakan salah, berefleksi salah, ambil kesimpulan salah. Di mana-mana kan saya bilang, semua orang meyakini kalau orang mati itu tidak bisa omong. Betul kok tidak? Memang orang mati tidak bisa omong. Kalau orang mati bisa omong, itu pasti pas dia mati kita mau ganti di pakaian, pas buka-buka sampai sini. Wah! Tapi kan dia tidak bisa omong. Tapi ada yang datang kasih saya bilang, Bapak, kenapa? Tadi malam nenek ada datang. Hai, nenek datang, nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sumati. Orang mati bisa omong kok tidak? Nah yang tadi malam nenek datang, siapa pun nenek. Baru kita tanya, nenek datang kasih apa? Nenek datang kasih nomor KP, Bapak. Nenek tukang judi begini juga saudara percaya. Memangnya malam-malam itu nenek cakar-cakar yang 2 kali 3 kali 4. Saudara-saudara, kadang-kadang kita punya tidak baik satu ini, alasan budaya untuk kita pun maksud. Alasan budaya untuk kita pun maksud. Contoh, kadang-kadang ada sesuatu terjadi dalam masalah di rumah, dong bilang begini, Bapak, ini mangkali kuburan di kampung ini ada pecah sedikit. Di ujung, dia pu ujung ada pecah. Jadi ini mesti babi 1,5 ekor. Hai, kalau setiap kali kuburan pecah pakai babi ini, babi juga bisa stres itu gara-gara kita punya kuburan. Saudara-saudara, jangan pakai adat itu, pada dasarnya dia baik. Semua bangsa berbudaya, Tuhan juga berbudaya. Tuhan Yesus waktu datang ke dunia ini kan dia berbahasa Aram, dia ikut seluruh tradisi Yahudi secara baik. Tetapi jangan sampai karena kita punya mau. Bayangkan hari susah begini nih. Sekarang menurut saudara ada susah-susah kok senang-senangin. Kita ada susah, tidak tahan lagi mau nikah. Pokoknya ini harus nikah, sudah harus nikah. Piju bapak mantu omong santai-santai sudah. Sapi 20 sah. Nah kok ini anak dia meminta makan, datang makan, dia sengaja antar nona kok makan di itu rumah. Kalau anak kita minta sapi 20, baru bilang ini adat mau ke mana. Lepas pulang foto ambil sapi 20, print, isi di map, antar. Itu hari saya mau kawin orang Sabu. Itu hari. Ada yang kastaku saya bilang, kan don't tahu saya ini takut naik pohon karena saya fobia ketinggian. Don bilang, woi kawin orang Sabu mesti naik pohon tua. Saya bilang, kecil. Ya betul, kecil. Naik sampai daun, kecil. Nah bikin karban, tinggal sensor gas jatuh, saya naik kok jalan-jalan. Kok yang penting naik. Saudara-saudara, janganlah kita sengaja pakai adat budaya ini kok bikin susah orang. Oh, amin kok tidak? Begitu. Biar kok adat itu pada prinsipnya adalah supaya kita mengenal siapa kita berasal dari mana, dan kemudian Tuhan dipermuliakan. Adat pun maksud begitu. Sehingga semua yang bertentangan dengan Tuhan pun mau jangan. Yang tidak pas dengan yang Tuhan pun mau tidak usah. Saya pernah bilang pada saudara, saya kan orang Timur. Kami orang Timur ini, kalau perempuan Timur melahirkan, harus masuk di dalam umek bubu, itu rumah bulat yang dia pun pintu pendek anak, soko kita merayap baru masuk.
40 hari di dalam tidak boleh kena air dingin. Hanya tato bisa terus. Tidur di atas bale-bale di situ. Saya menikah dengan orang Sabu yang seorang perempuan Sabu yang melahirkan paling lama 1 minggu sudah bisa berendam di air dingin. Menurut saudara saya ikut mana? Menurut saudara saya ikut mana coba? Apa? Saya akan kepala. Lalu ketika ada sedikit pertentangan, perdebatan soal itu, tidak. Pada akhirnya, yang paling akan merasakan itu sakit melahirkan itu bukan saya, bukan kita semua yang omong-omong ini. Bukan kita. Itu ibu itu yang akan paling rasa. Maka karena itu kita tanya, ibu mau melahirkan di mana? Di Kupang atau di Soe? Kalau di Kupang berarti di tengah-tengah ibu pun keluarga pakai adat Sabu. Kalau di Soe di tengah-tengah saya pun keluarga pakai adat Timur. Saya juga tidak omong itu, tapi ibu pasti tahu. Oh, kita pacaran lama. Terus ibu bilang, di Kupang saja. Oh, walaupun saya bertanya, tapi saya sudah tahu di jawaban. Di Kupang saja. Ya datang ikut saja. Apa yang harus berlaku di sini. Yang paling penting adalah kemanusiaan itu jangan sampai hilang hanya gara-gara kita bilang karena kita orang berbudaya. Jangan. Bagian pertama. Selanjutnya saudara-saudara, karena Tuhan ada di situ. Tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan. Mereka akan masuk ke kemah suci. Mereka akan beribadah. Tuhan ada di situ. Maka mereka harus menjaga. Pertama respon mereka kepada Tuhan tadi saya sudah sampaikan. Tapi yang kedua dalam kaitan dengan penjelasan pertama, maka Tuhan menjadi satu-satunya pusat dari seluruh penyembahan mereka. Itu harus diketahui oleh seluruh bangsa. Tidak boleh ada dua Tuhan yang disembah. Tidak boleh ada dua Tuhan yang kita datang kepadanya. Engkau harus mengambil keputusan bahwa aku dan seisi rumahku hari ini akan beribadah kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Apa maksudnya saudara? Supaya jangan sampai kita menyembah kepada dua. Menyembah kepada hanya satu Tuhan. Tapi jangan terlalu ekstrim juga saudara. Karena saya ketemu beberapa orang yang terlalu ekstrim. Hanya Tuhan yang patut dihormati. Dia bilang begitu. Sepakat ke tidak? Sepakat. Karena dia bilang hanya Tuhan yang patut dihormati, maka dia ikut upacara orang bilang kepada Sang Merah Putih. Hormat! God! Dia tidak hormat. Kenapa? Hanya Tuhan yang patut dihormati. Ini bodoh ini. Waktu kita hormat bendera itu bukan berarti kita tidak hormat pada Tuhan. Toh. Saudara bisa merasa sebagai warga yang baik, warga bangsa, di mana kita pun kemerdekaan Tuhan berikan bagi kita. Kita tahu itu adalah kemurahan dari Tuhan atas kita. Tapi simbol-simbol ini patut kita hargai. Makanya kita waktu saya hormat bendera bukan berarti saya tidak hormat kepada Tuhan. Jangan terlalu ekstrim juga. Kalau memang hanya Tuhan saja, nah tercatat saja sebagai warga kerajaan Allah. Jangan tercatat sebagai warga Nekoten 1. Ada pembagian beras, jangan coba-coba cari. Karena kita hanya warga kerajaan sorga. Jadi tempatkanlah pada tempat yang tepat refleksi kita. Supaya itu kemudian tidak menjadi salah. Saudara,
Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Dari seluruh penyembahan kita, dari seluruh gerakan kita, dari semua yang kita lakukan, Tuhan menjadi satu-satunya hidup kita. Supaya apa? Pusat dari penyembahan kita. Supaya kita tidak pisahkan terlalu jauh. Bahkan seolah-olah tidak ada hubungan antara hidup setiap hari dengan kehidupan kita dalam ibadah. Banyak orang ini, saudara, beribadah dia jadi orang lain, dalam kehidupan nyata dia jadi orang lain. Waktu pemilihan majelis ini, kenapa ada banyak orang tidak mau? Karena don takut kalau berkhotbah itu don jadi orang lain. Kalau tiap hari duduk kau cerita kan dia, weh kawan dong, apa kabar? Weh kawan, apa kabar? Itu ketika dia jadi majelis, dia sudah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Nah, untuk berubah begini ini dia beta berat, kawan, beta berat. Padahal ini kan saudara-saudara yang dikasihi, ini kan sapaan bagi sahabat, kenalan, orang-orang yang duduk. Kan tidak usah jadi orang lain di situ. Bayangkan kalau dia pun teman dong, yang teman main kartu dong, ada duduk sama-sama dan dia baru dia bangun, dia bilang saudara-saudara yang dikasihi, terus dia pun teman dia, maka bubarlah itu ibadah. Di sekitar Nekoten sini juga ada yang begitu. Nah, ini yang kita pun soal. Akhirnya kan kita bikin jarak terlalu jauh antara hidup setiap hari dengan kita pun kehidupan beribadah. Ada satu anak muda kalau dia tidak pernah ikut gereja, terus tiba-tiba dia mulai rajin sedikit. Kadang-kadang yang jadi setan itu dia pun teman dong. Wih, rajin loh. Beta kawan pernah rajin begini 2 hari sah. Nah, Nana akhirnya rasa kikar mana kok. Jadi saudara-saudara, supaya kita jangan sekali lagi memisahkan itu. Jangan sekali-kali memisahkan kita pu hidup ini. Ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib bagi suku-suku bangsa. Paling tidak dia punya 2 pesan. Pertama, yang kita alami kita sampaikan kepada suku-suku bangsa, atau mendengar kesaksian suku-suku bangsa tentang perbuatan Tuhan, supaya kita diperkaya. Saya bercerita dengan orang-orang di Lamelera yang berburu ikan paus. Waktu saya bilang mereka berburu, dia bilang tidak, kami pergi ambil. Kalau bilang berburu itu seperti terlalu jahat. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan bagi kami. Bayangkan laut begini luas. Dan setiap tahun dia harus datang melalui jalan ini. Bukankah Tuhan menyediakannya bagi kami? Tapi karena barang ini besar sekali, kami harus menyelesaikan dia. Tapi kami pergi ambil berkat. Saudara lihat cara pandang. Jadi tidak sembarang memperlakukan sesuatu. Justru kadang-kadang kita yang tak salah. Saya pernah bilang waktu saya pimpin di awal. Kita ini jalan malam-malam. Lihat pohon beringin satu tergoyang. Di sekitar Nekoten sini ada pohon beringin. Tergoyang. Ada sapa di situ. Ada angin toh, bukan ada bayi. Lantas tagal ini pohon pun tergoyang, dorang sepakat lebih baik kita pi potong kes tumbang, kes cat. Pi berdoa na. Segala kuasa, segala yang ada di sini, yang tidak berasal dari Tuhan.
Akhirnya kita tambah panas. Kadang-kadang kita doa juga. Suatu saat kami diprotes. Saya masih di Sinode urus persekutuan doa. Ada yang protes saya waktu saya bawa materi di Alor. Pak Pendeta, saya protes ini. Bapak dong punya orang ini doa-doa tersalah ini Bapak. Bagaimana kau bilang doa tersalah? Masa dong bilang begini, segala setan, kuasa gelap, kami ikat, kami usir. Su ikat baru usir, dia mau lari bagaimana? Kok dia terikat dia mau lari bagaimana? Logis sedikit lah. Kalau ikat nak hancurkan kau, titik kau, pukul kas mati kau. Ini ikat usir. Coba ikat ame ayam satu kau usir. Menurut saudara sehat itu? Jadi memang asal kita ini jangan asal-asal saja juga. Mengkritisi sesuatu secara baik. Itu penting bagi kita, saudara. Saudara, budaya itu menceritakan tentang Tuhan. Mari kita mulai. Dulu ada sejumlah orang berdiskusi dan sekelompok orang tidak mau merayakan Natal. Orang bilang begini, Natal itu kisah tentang kemenangan Dewa Matahari. Lalu untuk apa kita rayakan itu? Tradisi kemenangan Dewa Matahari. Saya bilang, orang Timur menyelesaikan hal ini dengan gampang saja. Tadi beliau ada natoni sedikit. Waktu disebutkan di awal tuh kita sambut bilang aklahan. Kalimat di awal bilang begini. La siyo manapinat neone aklahan. Itu dia arti bilang begini. Yang terjadi hari ini lebih panas dari yang paling panas, lebih terang dari yang paling terang. Apa yang paling panas? Matahari. Apa yang paling terang? Matahari. Peristiwa hari ini lebih dari matahari. Apalagi yang lebih dari matahari? Pencipta matahari. Matahari akan berlalu, pencipta matahari tidak akan berlalu. Jadi ketika Alkitab mengatakan terang yang sesungguhnya sudah datang ke dunia, dia tidak bicara tentang matahari, tapi dia bicara tentang pencipta matahari. Amin. Jadi jangan sampai karena kita tidak masuk lebih jauh di dalam, kita ikut-ikut saja. Itu justru saya kira tidak betul itu. Saya rasa itu juga tidak betul. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kan Tuhan yang akan dimuliakan, bukan kita. Dia pun soal dalam perjumpaannya adalah menceritakan kemuliaan Tuhan dan kita sisip kemuliaan diri sendiri. Itu godaan paling besar, di mana kemuliaan Tuhan hampir-hampir kita tolak, kasih jatuh, dan kita yang muncul di situ melebihi Tuhan. Tuhan tadi kan satu-satunya pusat. Bukan saja dia satu-satu pusat, tetapi saudara-saudara, waktu bercerita tentang Tuhan, tidak akan orang menerima dengan baik. Tidak semua orang menerima dengan baik. Banyak orang mempersoalkan, banyak orang mempertentangkan, banyak orang melihat kelemahan, banyak orang melihat kekurangan. Lalu apakah kita berhenti menceritakan? Saudara, cerita itu yang dimaksudkan adalah kamu kan sudah lihat bagaimana Tuhan bekerja. Pergilah dan ceritakanlah. Yang sudah kamu lihat, yang sudah kamu alami, yang sudah kamu rasakan, pergi sekarang dan ceritakanlah. Apa maksudnya? Kita hanya diminta menjadi saksi. Kekristenan ini tidak rumit-rumit, saudara. Kekristenan ini hanya sebuah permintaan dari Tuhan, kamu cukup jadi saksi, titik.
Kamu tidak usah jadi pengacara, apalagi hakim. Yang saya maksud bukan yang pengacara yang di Gabungan Pengacara Republik Indonesia ini, bukan. Maksudnya Tuhan tidak butuh pembela, Tuhan butuh saksi yang menceritakan. Dia tidak butuh hakim untuk kita berdiri dan menyalahkan semua orang menjadi salah. Tapi Tuhan butuh kita menyaksikan, menceritakan. Kadang-kadang kita ganti. Kita bukan orang yang menceritakan. Kita justru jadi orang yang menghakimi. Menegur kesalahan itu beda dengan menghakimi. Kadang-kadang kita berdiri menjadi pembela Tuhan. Tuhan terlalu kuat untuk membela dirinya sendiri. Tidak usah bela Tuhan. Jadilah saksi yang baik. Berceritalah tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu ceritakanlah. Itu sudah cukup. Saudara, ada satu anak, dia mengaku dosa di pendeta. Dia cari pendeta, dia bilang, "Pak pendeta, saya mau mengaku dosa dulu. Saya baru pencuri ayam. Dan saya mau kasih kembali ini salah ini. Saya mau kasih kembali di Pak pendeta sudah ini ayam." Waktu dia, jangan. Engkau yang curi mau datang di saya, jangan. Lalu saya harus buat apa Pak pendeta? Engkau harus bawa kembali kepada yang pemilik. Terus anak bilang, "Iya saya sudah mau kembalikan, tapi itu orang tidak mau." Oh, yang penting engkau sudah mau kembalikan. Kalau itu orang tidak mau, memang itu dia mau supaya engkau yang dapat sudah. Oh, Bapak terima kasih Bapak pendeta. Bapak pendeta pulang, ternyata Bapak pendeta pu ayam yang hilang. Dia ambil, dia sengaja putar-putar bahasa sedikit. Kok Pak pendeta bilang, jangan. Nah, dia ingat dia jangan. Pak pendeta bilang bawa pulang, dia bilang saya suka pulang, tapi itu orang tidak mau. Jadi sudah, kalau orang tidak mau itu berarti dia mau engkau dapat. Ini bisa mengerti itu yang saya maksud. Jadi cerita itu jam bata putar sampai terakhir Tuhan kita geser. Kita ada satu waktu kami ibadah di satu keluarga, itu keluarga berada. Saya duduk dengan ada bab tua itu di itu rumah dengan ada pendeta satu. Di bagian doa syafaat yang berdoa. Dia pun doa ini. Itu ada bagus-bagus ini. Hanya dirusakkan oleh ini satu bagian kecil. Ada satu isi doa itu dia bilang begini. Tuhan tahu kalau tanggal 26 hambamu akan berangkat ke Jakarta. Walaupun sampai hari ini belum ada tiket, tapi hamba percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati bagi pelayanan. Dan karena itu tepat waktu semuanya akan tersedia. Pas habis doa begini juga saya bilang, "Bu, kenapa tidak om langsung? Kenapa sengaja naik lebih atas baru turun kembali? Doa politik begini jangan. Itu kita cerita salah itu, bukan Tuhan pu mau, kita pu mau itu." Jadi lebih baik yang santai, yang baik, yang kita mau sampaikan terbuka, jujur. Toh selesai tuh. Karena menceritakan ini salah sedikit dia jadi banyak. Penggal salah sedikit. Nah, tradisi-tradisi budaya kita ini kan budaya lisan.
Waktu ingin menuturkan sesuatu kan kita lisan kan, bukan menulis. Nah, waktu dia cerita tuh dia tambah mabok sedikit, berarti koma bisa tambah 2, titik tambah 3. Nanti di tempat lain dia cerita berbeda. Jadi yang kita wariskan ini apa? Ini justru serius, saudara. Supaya kita jangan salah menceritakan. Isi ceritanya jelas. Ceritakanlah tentang kemuliaan Allah yang besar itu, yang tinggi, yang merendahkan dan diri dan mau berkorban. Perbuatan-perbuatan ajaibnya itu katakan kepada banyak orang. Tidak usah dengan repot-repot bercerita. Tuhan terlalu baik. Saudara, kita bangun pagi saja itu tanda Tuhan baik. Amin kok? Amin kok tidak? Amin. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana begitu, terus Tuhan lupa pulang. Tadi pagi dia tidak kasih bangun kita. Menurut saudara ini hari siapa kubur siapa? Nah, itu saya Tuhan sebaik itu. Tuhan sudah sangat baik. Tidak usahlah kita cari sesuatu yang seolah-olah ini sangat spektakuler. Boleh kalau itu benar-benar terjadi, boleh ceritakan. Tapi jangan sampai kita terlalu terfokus kepada yang besar-besar itu, lantas kita lupa bahwa Tuhan turut bekerja di hal-hal kecil ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bercerita. Yang menarik itu saudara, kalau cerita tentang Tuhan itu, kita terbatas kata-kata. Tapi cerita tentang teman, apalagi omong orang punama itu, kita pun kekayaan berbahasa itu tinggi sekali. Orang-orang yang suka gosip itu, biasa dia memulai gosipnya dengan satu kalimat pendek yang bagus sekali. Jadi ada orang duduk begini, dia datang, seduduk terus dia bilang begini. Weh, bukan kita mau omong orang Kalau dia semula dengan bukan kita mau omong orang, itu orang hancur sudah. Itu orang hancur sudah. Di sini ada biasa begitu. Kau yang datang kau bilang bukan kita. Ada di sini. Dia laki-laki, kau perempuan. Nah, dia pakai motif mana? Motif wih, itu mulu puke enak lagi. Bukan kita mau omong orangan. Wih, berhenti sudah kok. Cerita satuan pun kebaikan toh. Amin kok. Saya kenapa bikin dia lebih real? Saya ingat ketika COVID kemarin, kami kan ada di rumah sebelum pindah datang ke sini, kami di sana jam-jam doa pagi kami tidak kemana-mana, hanya di rumah. Jadi doa itu kadang-kadang jam 7 pagi baru kami doa pagi. Ada satu lagu yang sering sekali kami nyanyikan. Dan karena saya punya pengalaman dengan Jonathan itu berbeda, maka saya rasa memang kita tidak bisa bikin ikut kita pun mau untuk kastawinan. Kami menyanyi, ku mau cinta Yesus. Nah, setiap kali menyanyi kan saya menghayati. Jadi saya menyanyi, saya bilang, ku mau cinta Yesus. Menurut saudara saya salah kok tidak? Tidak kan? Ku mau cinta Yesus. Tapi berkali-kali, setiap kali, ku mau cinta Yesus. Saya tunjuk begini, Jonathan selalu begini. Ku mau cinta Yesus. Aduh, ternyata saya salah ini. Saya salah ini. Wah, ini bahaya ini kalau. Jadi rupa-rupanya penerimaan ini mesti kita bahasakan dengan baik supaya pas dengan yang dimaksudkan. Kalau tidak nanti kita tersalah kali. Ceritakanlah. Sesuatu yang baik itu kalau kita cerita tuh enak. Tapi saya ketemu banyak bapak-bapak, banyak anak muda ini. Dong pun kelompok itu dong hanya bicara 3 hal. 3 hal.
Satu domba Omo mabok. Oh, tadi malam beta sendiri, ini dong bangun lari, tinggal itu. Cerita dia bangga, semua lari tinggal dia bangga. Hal pertama mabok, hal kedua jago, kayak pukul orang tuh. Beta bangun dari sini, pukul dia pang, karena salah pokoknya. Jadi mabok terus jago. Ketiga, perempuan. Dia cerita tuh hanya soal lunas. Tidak ada kisah lain di... Bahkan kadang-kadang itu yang diulang-ulang setiap kali don duduk sama-sama. Ulang saya itu. Mabok, jago, lona. Hai, berhenti sudah. Cerita perbuatan Tuhan. Memang tantangan ada. Sebentar pulang dari sini, saudara tersentuh di khotbah ini, saudara duduk mulai bercerita tentang Tuhan, Jo. Kawan-kawan dong bilang, mangkali ini hari terakhir, saudara. Tapi harus mulai. Mesti mulai sudah. Dengan Tuhan ini kok kita kehabisan kata-kata. Tapi kalau dengan orang lain, tentang orang lain tuh ada yang datang, dia pukul 5-2 tuh. Satu yang apa? Bukan kita mau omong orang. Yang satu dia bilang begini, sudengar kobalom. Wih, waktu dia bilang sudengar kobalom itu, wih, ngeri. Dia juga semacam sumber berita itu. Jangan. Tidak baik itu. Nah, saudara-saudara, cerita ini harus seperti pesan berantai. Karena dia butuh sampai ke seluruh bangsa. Toh. Saudara pernah bikin acara ikut pesan berantai kok? Pernah? Kalau saudara ikut acara yang pesan berantai, 7 orang kan berdiri begini. Panitia bisik satu kalimat di orang depan. Orang kedua dibisikkan oleh orang pertama. Begitu sampai terakhir. Dan sampai ujung kan dia pun bunyi selain toh. Bisa saja waktu dibisikkan di depan tuh, inilah aku, utuslah aku. Jangan sampai ke-7 dia bukan bilang inilah aku, utuslah aku. Dia bilang inilah saya, akulah ini. Ya bisa saja berubah itu. Jadi cerita ini harus dipastikan ini taruh dan benar. Supaya inilah aku, utuslah aku. Jangan sampai inilah saya, akulah ini. Sama kok tidak? Beda. Beda. Itu timur. Kedua, sabu. Semua orang NTT itu ketemu baku cium. Tapi tidak seperti orang sabu ketika dia mencium orang. Makanya itu cium itu hanya cocok disebut cium sabu. Bukan cium timur. Cium sabu. Kenapa? Saya bercerita dengan satu orang tua dan dia kasih tahu saya dan saya pikir memang ini harus disampaikan. Kekayaan budaya kalau kita paham filosofinya akan menolong kita untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Kenapa orang sabu dia mencium? Enggak dulu. Karena tidak ada tempat pelarian, tidak ada tempat bersembunyi. Orang Timur kalau berperang, baku marah dengan satu orang, baku marah satu kelompok, satu rumah tangga, dia bisa lari ke hutan, dia bisa lari ke gunung-gunung, sembunyi. Orang Alor kalau berperang, baku marah dengan kampung sebelah, bisa lari ke gunung, bisa lari ke hutan. Orang Rote kalau berperang, baku marah, bisa langgar ke Semau, bisa datang ke Pulau Timur. Tapi kalau orang sabu bertengkar, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sabu itu terbuka sekali. Tinggal lede pemulu, lede perihi.
Kita di atas, orang lihat kita, kan tidak ada tempat bisa bersembunyi. Dia hanya pulau kecil di tengah-tengah samudra raya yang begini luas. Untuk mempertahankan eksistensinya. Maka segala sesuatu mesti terselesaikan di situ. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Hati yang luas ini setelah bicarakan, habis, mereka memberi hidung mereka untuk mencium. Supaya mereka bisa bertahan di situ. Saudara tidak akan pernah kasih hidung kepada orang yang saudara lagi jengkel dengan dia. Betul kok tidak? Coba, siapa yang jengkel-jengkel dengan saya terus dia datang dan datang bilang, aduh beta terlalu jengkel. Ada dia. Coba, anak-anak mana yang dia terlalu jengkel, dia punya mama mantu, dia datang, dia bilang, mama mantu. Menggemaskan mama mantu. Jadi sekarang kita mengerti bahwa ini hidung bukan dia hanya akan kasih, tapi beres dulu, kan tidak ada tempat bersembunyi. Kasih keluar, tumpahkan semua yang tersimpan, karena tidak mungkin kita naik ke lede perih atau lede pemulu. Beres, hati kita bersih, kita selesaikan di situ. Amin. Jadi Baran bilang, bukan bilang, kalau dengan sabu tuh koton tinggal cium. Siapa bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Tidak ada tempat bersembunyi. Ya, pelajari dulu filosofi. Saya rindu sekali saudara-saudara, mesti tahun depan itu bulan budaya kita bikin lagi festival budaya yang Orarote berdiri di sini ke Stau. Saudara tahu kenapa ini kain Orarote harus taruh di bahu kiri kok kan? Kenapa di kiri cok? Supaya anak-anak dong bisa tahu. Kenapa? Masalah kita per hari ini, anak-anak dong tidak suka pakai kita pun kain ini kan? Harga kain ini 1 juta. Maksudnya ini dong harga 1 juta, bukan nyampe pakai. Ini orang kasih. Harga celana jeans itu paling-paling 700.000. Lebih mahal mana? Kain ada toh. Tapi berapa banyak anak-anak yang suka pakai kain ada dibanding celana jeans? Saya pernah bilang, kalau anak dong pakai pakaian adat ini, dong pakai adat, kita punya cara puji dong tuh menjengkelkan. Aduh cantik, saya cantik macam ke nenek-nenek dulu. Nenek yang minta nama itu. Jadi kalau dia pakai kain adat gitu, kita bilang ke nenek-nenek. Tapi kalau dia pakai celana jeans yang terobek-terobek itu ke bangga dan berprestasi. Padahal terobek sana celana ke compang-camping karena kok. Tapi kita rasa itu ke bermartabat. Padahal ini nih orang, saudara tahu ini terjadi karena sebuah kearifan lokal. Mereka tidak sekolah ini barang, mereka duduk kotenun, tarik begini. Saya lihat itu ibu-ibu dan duduk kaki. Jadilah begini, kita tidak pakai. Kita sibuk dengan yang robek sana, robek sini. Ada yang salah mungkin dalam kita hidup. Nah, dari segi filosofi itu kan kita dapatkan sesuatu yang lebih toh. Waktu Orarote voti, orang Timur juga bisa bikin gerakan voti. Gerakannya saya bisa, filosofinya saya tidak tahu. Supaya kita memahami lebih apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Woi, saya kalau lihat di Sabuk kok ina-ina dong mulai. Apalah itu. Nah, itu kan bagus. Sudah mati, woi. Ini apa kok tidak habis-habis? Wow, gitu. Iya. Daripada yang di pesta kayak, oke, semua tangan di atas.
Ini apa ini? Saudara tim kampanye. Apa dong? Mantap tuh. Ya gitu. Oke. Saudara-saudara, bagian terakhir. Menyembah. Menyembah itu kata dasarnya apa? Sembah. Karena kata dasarnya sembah, saudara tahu kalau kita datang kepada Tuhan, datang dalam penyembahan, kerendahan hati. Kerendahan hati ditunjukkan lewat sikap hidup, sikap diri, sikap badan. Apa itu? Karena kita datang kepada Tuhan menyembah, cara duduk, cara berpakaian, cara semua itu betul seperti orang yang menyembah. Sehingga hati-hati. Jangan sampai kok bilangnya menyembah, tapi yang kita tunjukkan bukan penyembahan. Itu juga hati-hati. Karena itu berpakaian, bertingkah laku seperti seorang yang menyembah. Datang kepada Tuhan, datang dengan sembah. Saudara, kalau kita bicara tentang orang-orang di NTT, dia bawa persembahan untuk dia mau bawa ke tempat di mana dia sembah. Saya ingat saya pimpin satu acara Pentakosta di Rote kira-kira 8 atau 9 tahun lalu. Ada orang datang bawa dia punya kerbau, ada yang bawa dia pun. Kita naik ke atas satu gunung di Lole dan beribadah di sana. Datang kepada Tuhan dengan penyembahan itu, kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita kehilangan betul kita pun diri di situ. Semuanya Tuhan punya, kita hanya mau datang kepada Tuhan. Apalah arti semua yang ada pada saya kalau saya datang tidak dalam sembah kepada. Saudara, saya pikir-pikir ini, kadang-kadang kita pun persembahan di gereja tuh, orang identikan dengan yang penting uang. Jadi ada kebiasaan anak-anak, nanti habis sampai persembahan di sini, pokoknya persembahan itu sepertinya uang saja. Yang penting jadi datang cepat-cepat ambil. Ketika dia pun dia lupa bawa, dia korek-korek yang kakak. Serius. Kita mulai pikir gitu. Kalau kita tidak siap dengan baik, kita bukan menyembah. Kita sumbang. Bukan menyembah tapi menyumbang. Saya ada acara di mana kok? Sampai di pesawat, dijemput, masuk, langsung pimpin ibadah. Hari itu saya tahu diri betul-betul. Memang persembahan harus disiapkan, didoakan, baru dibawa. Kami mulai ibadah, persembahan jalan, saya berikan dengan luar biasa, selesai. Habis ibadah, kami duduk makan, duduk cerita-cerita. Saya raba-raba saku, kok ada uang di sini? Ternyata uang persembahan. Loh, yang tadi saya kasih apa? Aduh, ternyata yang saya kasih itu boarding pass. Baru ada tulisan pun nama lengkap. Menurut saudara memalukan kok tidak? Jadi lebih baik siap baik-baik dari rumah, doakan baik-baik, datang beri dengan hati kepada Tuhan. Amin kok. Karena biarlah semua bangsa menyembah Tuhan. Menyembah.
mempengaruhi kita pun tindakan setiap hari. Anak-anak menyembah. Dalam kisah itu anak-anak dong, ini kan saya khotbah paling banyak orang tua. Dan anak kan tidak boleh khotbah begini. Kan tidak mengerti. Guru-guru sekolah minggu dong tadi kan ajar anak-anak menyanyi lagu pas-pas sudah. Pilih kas dong lagu yang bagi dong masuk akal. Pas dimengerti. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Nah gitu toh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Bayangkan kalau kita pilih kas dong lagu. Ku kan terbang tinggi. Setiap kali kita menyanyi doa dia tanpa tidur. Wah, bagai raja wali. Wih, menyanyi 2-3 kali tanpa tidur patah. Jadi pilih yang pas-pas sudah dendomku. Pas sudah dendomku. Supaya dong menyembah tu seperti yang seharusnya dong sembah. Jonathan lihat saya dan ibu pendeta setiap kali keluar rumah tuh kami akan begini. Satu saat pas kami semua mau keluar, Jonathan juga cepat-cepat lari masuk. Terus saya tanya, Jonathan, bikin apa? Berdoa. Jonathan doa bilang apa? Tidak, hanya begini. Betul, kadang-kadang kita tindakan seperti berdoa toh, tapi belum tentu kita berdoa kan? Nah menyembah tidak bisa begitu. Sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Saya bilang kalau saya berkhotbah di siang-siang hari, orang mengangguk itu kan ada dua kan? Kalau dia mengangguk temponya tetap masuk itu. Kalau dia bilang tambah dengan mulut yang agak sedikit memberi keyakinan, dia bilang, nah itu masuk, itu masuk itu. Tapi kalau dia pun tempo berubah-ubah, turunnya pelan, naiknya cepat. Kayak misalnya dia pun cara turun begini. Oh, itu dia jalan lewat saya, itu dia jalan lewat saya, itu tidak sempat masuk itu, tidak masuk itu, tidak masuk. Nah, ini penting dalam penyembahan. Saudara, saya ada di satu tempat, saudara. Saya tidak usah sebut ya nama tempat, nanti saudara baolo. Ada satu orang yang mau dibaptis. Pengembalaan ini saya tidak sampaikan, kan saya pikir normal sajalah. Saya pilih kalimat yang mungkin tidak pas. Dia harus CD dewasa, waktu itu dia sekitar umur 32. Dia datang, dia berdiri, bicara-bicara, dia sejawab habis pakai bahasa daerah. Terus saya bilang begini, kan ada tikar, ada bantal. Saya bilang, bertelutlah sekarang untuk terima berkatnya. Maka dia tidur. Dia tidur di situ. Menurut saudara yang bermasalah saya atau dia? Saya ibu kan. Harusnya saya kasih tahu, bertelut itu begini, tidur itu begini. Dia mungkin berpikir logis saja. Ada bantal, ada tikar. Tidak mungkin makan bantal tuh. Dia tidur. Berarti kalimat yang saya pakai salah. Tidak pas. Pemilihan kata tidak pas. Karena itu saudara-saudara, semua bangsa memuji Tuhan. Jadi mulai besok ada paduan suara di gereja. Menyanyi pakai bahasa Inggris, tulis terjemahan di situ kok kita semua tahu. Bisa? Sebab saudara menyanyi, kita tidak tahu, kita hanya kita pusing nanti. Kami ada di Sabu.
saya panggil beberapa orang, kami bikin vokal group. Menjelang perayaan Paskah kami punya lagu terlalu mantap. I don't know why Jesus loved me. Bagi suara lagi. Terlalu mantap. Kami gereja jam 9 pagi. Pas kami di muka menyanyi, ada nenek-nenek tua di situ. Nah, kan orang Sabo itu air gula kan orang bilang edonahu. Dengan yakin sekali pendeta bilang, I don't know why Jesus love me. Yang satu korang bilang, mungkin dong haus dong minta air. Kita mau bagaya, ini pesan yang sampai salah. Jadi lebih baik tidak usah terlalu bataveo. Yang penting orang memuliakan Tuhan. Amin, kok bisa kok? Kurangi itu. Yang hafal itu kas kurang. Langsung dia punya kata-kata. Memang indah juga secara estetika toh. Tapi yang paling penting itu kan pesan yang mau kita sampaikan toh, supaya semua orang menyembah. Begitu toh. Ini masuk 2 menit pertamanya. Kapan dia sebut ini huruf 5 ini? Begitu. Jadi ini kan kita mau ajak orang-orang semua untuk menyembah, untuk datang pada Tuhan. Nah, biar semua bangsa itu bersuka cita. Amin kok? Itu baru betul. Akhirnya betul selama ini kita menyanyi lesmane, kata dia punya arti apa? Nah itu juga jadi masalah. Pokoknya bunyi ting 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 ting. Dia bangun menyanyi tidak tahu arti. Nah, mau karena ini harus dengan arti. Amin kok. Jangan ikut itu dia pun nama keramaian. Keramaian lama-lama kerusuhan. Jadi harus dengan makna supaya semua bangsa itu benar-benar. Jadi besok-besok ada yang bikin narasi mewedilahau, pakai dalam kurung. Mari kita pulang ke sana. Begitu tuh, jelas. Raihau pakai lode ngaramuri. Beta hafalau. Sabu bermasmur. Kan kira-kira tulis begitu, orang tahu. Kok tidak kita bunyi sendiri kita? Kenapa saya bicara ini? Ada tahun berapa saya ikut satu acara di Usapimnasi. Usapimnasi itu antara wilayah TTU dan TTS bagian Molo. Pas di sana pakai etnis Rote. Nah kami semua Timor. Menurut saudara siapa kasih mengerti siapa? Bahasa roh itu dimengerti. Kalau sampai ada yang berbahasa roh, dia tidak tahu, nanti ada yang karunia untuk menerjemahkan bahasa roh supaya orang lain tahu. Penting bagi pembangunan jemaat. Nah bayangkan kalau kita berbunyi seorang tidak tahu. Memang pemilihan kata-kata ini untuk orang mengerti penting. Kami ada di pedalaman. Satu saat ada acara nikah, kami pergi. Woi, MC ini baru dan luar biasa. Itu MC tambah sombong dan makan puji sedikit. Wah, lihat kami pendeta-pendeta sudah datang duduk. Sekarang dia mulai undang acara mulai. Dia mau panggil ini pengantin dong keluar dari dalam. Prosesi masuk para pengantin.
Pengantin mulai datang dari sana. Oke, mari kita semua memberikan amplop kepada pengantin. Saya tanya dia, apa? Mau kasih amplop? Amplop. Menurut saudara itu kata amplop ada arti. Yang dia maksudkan itu tepuk tangan apa? Nah, tapi dia bilang amplop. Kita mau memberi sumbangan. Hati-hati ya supaya kita tidak salah toh. Pesannya tersampaikan. Kan kita mau sekarang semua bangsa di dunia mendengar. Saudara-saudara, media sangat terbuka di mana-mana. Yang kita lakukan hari ini mungkin orang lain ikuti juga di Ambon, di Papua, di Jakarta, di luar negeri. Kan kita tidak harus beli tiket kopi sana, tapi pesan kita bisa disampaikan sampai sana. Amin. Yang pakai media sosial juga memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita ini makan kosong juga foto lagi upload baru tulis manjakan lidah. Hai, kangkung sendiri juga baik. Jangan pakai yang baik-baik. Kita foto-foto nih kadang-kadang. Nah, saya biasa bilang, kita nih yang tinggal di zaman tustel ini kan beda dengan yang di kamera digital toh. Yang tustel itu kan film hanya 12, 24, 36. Ekstra 2. Itu pun yang satu dong foto di studio. Jadi kami kalau foto itu yang laki-laki itu rata-rata gaya pemain bola. Kami akan duduk. Yang ibu-ibu di standar-standar dekat itu. Kadang-kadang sambil cubit-cubit bunga sedikit. Nah, di digital sekarang kan orang mau foto. Semua gaya dong pakai habis. Wah, ini juga mus bikin bapak kok. Pas toh? Amin Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman malam hari ini. Biarlah menolong kami untuk kami menceritakan apa yang harus kami cerita. Untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk memuliakan kami. Untuk semua bangsa bercerita tentang Tuhan yang dahsyat, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, tapi penuh kerendahan hati dan mau berkorban bagi manusia. Mulia namamu. Terima kasih banyak. Biar firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.